Oke, proyek kita yaitu saya langsung aja tak lupa saya ucapkan kepada tamu-tamu VIP tadi saya belum selesai, yaitu guest star kita, Mr. Zamri sebagai sahabat saya, sebagai mentor saya, sebagai abang saya, sebagai kakak ya, abang, sebagai guru Sifu ya, guru saya di dalam dunia khususnya dunia network marketing, karena beliaulah saya menjadi somebody. Terima kasih kepada Brother Zam yang sudah berada di ruang Zoom kita yang perdana ini. Kemudian berada Dato Syafi'i ya sebagai wakil Mr. Zamri yang selalu setia menemani dalam urusan teknikal, lebih khususnya. Oke, saya akan lanjut aja langsung dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang ada di sini yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Welcome ya di sebuah project yang sangat outstanding, sangat luar biasa, sangat out of the box ya. Project ini begitu luar biasa sekali, yang mana project ini yang saya merasa selama seumur hidup saya baru dapat project sehebat ini. Karena saya berpengalaman di dalam bidang kripto ini sudah cukup lama, tahunan, dan alhamdulillah Tuhan kasih satu proyek yang bagus melalui Pak Zamri yang mereferal saya. Ya, proyek ini bernama apa? Proyek ini bernama BB Doc. Ya, proyek ini di dalam dunia cryptocurrency ya. Perlu kita pahami secara sejarah ya, bahwa kripto ini sejarahnya luar biasa. Yang paling kita tahu, mungkin orang-orang awam juga tahu, karena sekarang ini orang yang melek terhadap kripto ini sudah puluhan juta orang, bahkan ratusan juta orang di dunia ini. Dan yang paling kita kenal yaitu adalah Bitcoin. Saya akan cerita sedikit sejarah Bitcoin, karena BB ini adalah akan menjadi 2.0-nya Bitcoin. Nah, keren ya. Karena developer selalu memberikan announcement, selalu membandingkan dengan Bitcoin. Nah, ini dahsyatnya. Berarti kita harus aware bahwa ini someday akan menjadi satu koin yang mempunyai nilai yang bagus, yang tinggi. Bisa jadi $1, $2, begitu ya. Saya tetap masih dalam mukodimah. Bahwa selalu kita ingat sejarah Bitcoin. Tahun 2010 Bitcoin itu 10.000 koin itu ditukar dengan satu loyang pizza. Bayangin, Anda mau beli satu loyang pizza itu value-nya 10.000 Bitcoin. Tapi hari ini Anda bisa cek di Google, Anda bisa cek di Coin Market Cap bahwa Bitcoin satu koinnya sekarang sudah hampir 1 miliar. Bahkan all time high-nya lebih dari 1 miliar. Nah, ini ada korelasinya dengan BB ini, karena BB ini sekarang harganya masih receh, masih Rp8 per hari ini. Nah, insya Allah dalam 1-2 tahun ke depan, dia mungkin harganya bisa menjadi berlipat-lipat ribuan, bahkan banyak isu BB ini akan menjadi $1, $2. Karena apa? Karena BB ini mempunyai kegunaan. Oke, kita masuk kepada slide selanjutnya. Itu mukodimahnya. Ya. Jadi kripto ini sudah punya pendahulu-pendahulu, yaitu Ethereum, BNB, Doge, Solana, Tron, yang tadinya harganya receh-receh semua, tetapi secara jangka panjang harganya sekarang ini sudah luar biasa ya. Jadi ketika kita memilih salah satu investasi di bidang kripto, maka ini adalah pilihan yang jitu. Ya, tetapi harus tahu kripto apa yang kita harus pegang ya. BB ini setelah saya lakukan riset sangat luar biasa, sangat deserve untuk kita mempunyai aset digital bernama BB ini, dan apalagi ditawarkan dengan berbagai macam reward untuk kita mendapatkan free coin di dalam BB ini. Oke, next. Oke, saya akan disclaimer dulu bahwa saya bukan financial consultant, saya bukan pengumpul dana, bukan ya. Tetapi saya adalah komunitas seperti Anda semua, kita equal. Hanya saja mungkin saya lebih dahulu melakukan research, due diligence, ya kan, uji tuntas terhadap proyek ini, dan menurut saya ini 1.000.000% layak untuk kita perjuangkan. Menurut saya. Artinya saya tidak berusaha untuk meyakinkan Anda, mengkonvinsi Anda, tetapi ayo kita sama-sama lakukan
sebuah research, kalau Anda memang pakar terhadap cryptocurrency, maka Anda bisa melihat project ini dari white paper-nya, roadmap-nya, kemudian market yang ada, dan use case kegunaan dari project ini. Dari semua ini menurut saya clear semuanya, apalagi ditutup dengan sertifikasi oleh satu badan auditor dunia yang khusus untuk sertifikasi terhadap blockchain maupun Web3, yaitu Certic, dengan nilai skor yang tinggi, ya. Jadi bukan kata kami bahwa BB ini keren, tetapi kata badan-badan profesional. Ya, sekali lagi saya bukan financial consultant, saya hanya berbagi. Sharing is caring. Ya, karena di sini ada unsur-unsur lain, ya. Unsur saya ketika Anda semua nanti bisa mempunyai kekayaan melalui BB ini, saya ada satisfaction. Saya ada kepuasan yang tidak bisa dinilai oleh materi. Oke, lanjut. Mungkin ada unsur ibadah juga. Oke, apa yang setelah saya lakukan riset ini yang paling penting adalah BB ini safe. Ya, bukan seperti money game, bukan seperti BO, bukan seperti hantu-hantu yang sebentar ada muncul, sebentar hilang. 1 bulan Anda dibagi 100%, 200%, tapi umurnya seminggu hilang. Ya, itu yang dinamakan BO, ya. Yang paling penting Anda berada di sebuah project yang genuine, yang benar, yang putih. Ya, karena project itu ada yang hitam, ada yang putih. Nah, jadi kita safe nih. Cuman masalah kita kedua hanya ada resiko dinaik turun harga aja. Tapi kita nggak ditipu. Itu yang paling penting. Kemudian project ini di atas blockchain Ethereum. Di jaringan layer kedua Arbitrum One. Yang mana sangat cepat prosesnya. Mengingat blockchainnya Bitcoin itu old school. Ya, tetapi Ethereum ini salah satu blockchain yang keren, ya. Saya selalu memberitahu kepada teman-teman kalau ingin belajar tentang blockchain, maka yang paling canggih salah satunya adalah Ethereum. Ya, silakan Anda belajar, ikut kursus kripto, lihat di YouTube bagaimana kehebatan blockchain Ethereum ini sehingga banyak perusahaan-perusahaan kontrak, smart kontrak di atas blockchain Ethereum. Termasuk BB berada di atas blockchain Ethereum. Kemudian project BB ini duit sangat besar sekali. Saya salah satu yang FOMO, ya. Saya FOMO menyesal tentang Bitcoin, padahal saya itu yang paling teriak-teriak tentang Bitcoin dari tahun 2012. Saya sempat punya ratusan Bitcoin, tapi harga baru naik sedikit saya jual karena saya belum cukup ilmu. Ya, bayangin kalau Anda punya Bitcoin saat itu 1.000 Bitcoin, saat ini Anda punya uang 1 triliun, brother. Padahal saat itu no value. Ada yang beli, teman-teman saya Omar Nazri, sekarang untouchable. Dia punya 4.000 Bitcoin. So hari ini dia untouchable, ya. Dia begitu crazy rich, ya, multi billionaire. Dan banyak sekali teman-teman kita, termasuk Oscar Darmawan. Oscar Darmawan saya masih ingat, owner Indodax itu pakai helm rambut klimis dari Semarang naik motor. Tapi hari ini beliau dijuluki Bapak Bitcoin dunia. Hari ini saya nggak mau ketinggalan. Dengan adanya Project BB ini, maka saya akan secara serius, full swing, all out, bagaimanapun caranya, apa yang ditawarkan oleh developer untuk kita merebut koin ini sebesar-besarnya. Nanti saya akan sharing bagaimana kita dapat free koin di sini. Ya kan? Karena siapa yang pemegang koin terbesar, maka dia adalah pemenang. Dia sebagai OG. OG itu adalah mafianya koin, playernya koin. So kita punya kesempatan untuk jadi OG di dalam BB ini. Ya, kalau OG-nya Bitcoin Indonesia adalah Oscar Darmawan, maka OG-nya BB Coin adalah kita semua. Insya Allah. Oke, next. Ya, ini ya era blockchain nih, teknologi. Nah, Anda harus tahu bagaimana kripto yang sesuai untuk kita pegang. Ya, kripto yang sesuai untuk kita pegang, dia harus punya use case. Dan dia juga harus punya community yang elegan. Oke, saya kasih analogi sederhana. Ada komunitas, contohnya ada komunitas Vespa. Ada komunitas misalkan mobil Avanza.
Tapi ada juga komunitas mobil sport car. Tapi ada lagi komunitas misalkan jet pribadi ataupun kapal yak. Yang punya kapal yak kumpul komunitas itu. Nah, ketika sebuah proyek dipegang oleh komunitas yang elit, yang top level, yang sport car, yang kapal yak punya grup, ya kan, ataupun private jet punya tim, ya, yang orang-orang hebat pegang, maka proyek itu sesuai untuk kita ikut, kita menjadi passenger on board, ya, kita menjadi rombongan dari proyek itu. Nah, kita melihat historical bahwa ada sebuah koin yang keluarga meme seperti kita ini, keluarga meme, meme coin, meme, shitcoin, micin, ya, banyak orang bilang apapun. Yang sukses, yang orang menjadi bilioner dari itu, contoh Doge, Shiba Inu, PP, yang gambarnya binatang-binatang kayak di kolom nomor 3. Ya. Nah, sekarang ini BB ini yang memainkan adalah komunitas top-top elit itu. Seperti PP, kemudian Shiba Inu, Doge, bahkan kripto trader profesional memainkan. Dari mana kita bisa lihat? Anda lihat di watchlist di Coin Market Cap. Ya, triliun walaupun baru rilis bulan April 2024 baru rilis, tapi dia punya trading volume sudah triliunan, setara dengan hamster, setara dengan dogs, ya, itu koin-koin yang shining star sekarang ini. Tetapi BB ini beda karena BB ini kita yang pegang project ini. Ya, kita yang tahu, kita sebagai player, kita sebagai OG, jadi ini akan lebih hebat dibanding yang tadi saya sebut itu. Ya, karena apa? Karena developer selalu comparing dengan Bitcoin sama-sama B ini namanya, Bitcoin B, ini BB ya. Ada satu attraction, ya, ada satu kesamaan, ya. Tetapi semua ini sekali lagi, ya kan, ini hasil riset saya. Saya melihat masa depan BB ini. Tentunya nggak ngaco, tentunya ada reason, ada pengalaman yang mana saya sharing malam ini kepada Anda. Kalau Anda malas baca, maka Anda nggak perlu baca, Anda bisa dengar conclusion wrap up dari saya punya study tentang BB ini. Next. Next. Oke. Nah, ini kelebihan to be different dari PP Shiba Inu tadi yang saya sebut-sebut tadi, ya. Historical itu. Walaupun orang, teman-teman saya ada yang dapat 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar dari Shiba Inu, dari PP, banyak. Saya ketinggalan lagi, saya FOMO lagi. Tapi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, thanks God. Karena BB ini adalah pelopor utama dalam meme coin. Kenapa saya bilang pelopor utama? Karena BB ini merupakan koin plus. Meme-nya meme plus, bukan meme saja. Kalau yang tadi itu saya sebut itu koin yang hanya untuk trade only, beli jual, hukum pasar berlaku. Tapi BB ini merupakan koin plus. Kenapa koin plus? Karena BB mempunyai use case, mempunyai kegunaan, sehingga koin ini nanti akan diserap begitu besar untuk kegunaannya sebagai gamify. Karena mengingat game ini adalah satu project yang crazy, ya. Dunia keranjingan game semua sekarang ini, ya. Apalagi game ini menawarkan untuk kita bisa dapat koin gratis. Kita dapat cuan. Selama ini kita main game, kita habis duit. Anda main Ragnarok, habis miliaran. Ada itu pemain Ragnarok top, Reza Arab, habis miliaran. Bro Acin juga main Ragnarok ini, juga menghabiskan uang. Tetapi ketika ada game di atas blockchain, maka ini adalah satu kesempatan kita bermain game, kita dapat uang. Sudah hobi kita terlampiaskan, kita dapat cuan lagi. Ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, incredible, ya. Jadi meme coin BB ini akan digunakan untuk game keren. Sekarang sudah launching gamenya bernama BB Boom. Game yang seperti Candy Crush, kalau kita main Candy Crush, kita nggak dapat apa-apa, kita main BB Boom, kita dapat free coin. Yang mana koin ini makin lama value-nya akan naik. Ya, oke, next.
Jadi pelopor utama ya. Sekali lagi BB sebagai pelopor utama disebutnya trendsetter di dalam dunia meme coin. Kalau ada produk, contoh produk analogi Coca-Cola, ya Coca-Cola itu trendsetter. Maka followernya ada Pepsi, ada ini, ada itu. Nah, tapi orang tetap akan lebih ingat Coca-Cola di dalam alam bawah sadar ya. Nah, BB ini akan menjadi trendsetter. Sehingga nanti ketika ada follower-follower koin yang lain, maka BB akan menjadi the mother of meme plus. Ingat ya, mother of meme plus. Kalau kripto itu the mother of coin, kalau BB the mother of meme plus. So, kita ambil kesempatan untuk itu ya. Nah, saya sudah merinding-merinding nih bicaranya. Oke, lanjut. Kemudian BB ini melihat historical sebelumnya dalam dunia game, ada Axie, ada Gala, ada CryptoMine, yang mana game ini berada di atas blockchain. Smart contract kan di atas blockchain. Play to earn, bermain dapat uang, bermain dapat cuan. Ya, yang mana market cap-nya baru rilis di waktu COVID time, ya, baru rilis di waktu COVID time, itu sudah miliar-miliar dolar. Anda bisa lihat tuh. Ya kan, market cap-nya, jual belinya sibuk, traffic-nya sibuk, transaksinya sibuk. Karena apa? Karena ada kegunaan untuk bermain game, untuk Anda bisa mendapatkan uang bersama game-game yang ada di atas blockchain ini. Next. Bisa dengar ya, Bro Acin, moderator, suara saya? Aman. Lanjut. Kecepatan nggak? Speednya kecepatan Enggak. atau perlu diturunkan? Karena kemarin ada komplain Pak Reza ngomongnya kayak Ferrari terlalu ngebut. Sekarang saya turunkan jadi Avanza atau gimana? Enggak, Atau udah bagus. good ya. Thank you Bro Good. Acin. Thank you. All good. All good ya. Thank you Bro. Oke, so next BB Boom. Sekarang ini rilisnya Juli ya. Ini belum diupdate nih. Nanti kita tunggu informasi dari Dev. Bahwa dari Juli aja waktu itu sebulan Juli punya transaction, punya apa namanya turnover itu 330 juta dolar. Crazy nggak? Ya, dengan adanya BB Boom ini. Kenapa sekali lagi kehebatan BB Boom, developer memilih kenapa BB Boom? Kenapa nggak game-game yang keren-keren seperti Mobile Legends dan lain-lain? Nah, nanti akan bikin game-game seperti itu. Tapi di awal ini kenapa memilih ini? Reasonnya keren banget. Memang smart developer. Next. Nah ini sedikit gambaran. Itu Gala itu naik 569 kali, brother. Gala. Kalau Anda bermain Gala dan Anda waktu itu, waktu dia rilis, waktu airdrop, Anda punya Gala besar, saat itu Gala naik 569 kali. Gambaran gampangnya begini, kalau Anda punya koin senilai value-nya Gala itu 1 miliar, maka Anda jadi 569 miliar, brother. Oke, CryptoMine, kalau Anda punya koin 1 miliar, Anda jadi 800 miliar, brother. Kalau Anda punya koin senilai value ya, saya lihat nilai value. Ya, waktu rilis awal-awal, itu Anda punya 1 miliar, maka Anda punya 1,6 triliun, brother. Kalau Anda punya BB, waktu rilis, waktu airdrop yang nilainya 0,2 rupiah. Ya, Pak Zamri itu masih mengalami BB harga 200 juta BB, harganya cuman 150 dolar. Terakhir 6.000 dolar. 150 dolar pun sempat. Bayangkan. Hari ini Anda mau beli 200 juta BB karena satu akun untuk staking maksimal 200 juta BB. Itu harganya 1,6 miliar, bro. Padahal baru dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Baru 5 bulan. Sudah naik 800 kali. Dahsyat ya. Nggak masuk akal ya, tapi masuk rekening. Ya, next. Itulah kripto. Melabrak, menghancurkan ya kan peradaban kuno sehingga orang sekarang shock dengan adanya the new world, the new era digital ini.
era yang begitu gila, yang nggak masuk akal bagi orang-orang yang old school. Ya, orang sekarang jadi YouTuber, miliarder, jadi Corbuzier, ya kan, dengan podcastnya aja close the door, dia bisa dapat 8 miliar, belum lagi iklan-iklan. Flat and Nicky dari Rusia, mainan anak-anak, simulasi anak-anak. Bapak ibunya keluar, udah nggak mau lagi menjadi pekerja ataupun businessman, dia dukung anaknya aja. Setiap bulan monetize 80 miliar rupiah, bahkan terus naik. Flat and Nicky, ya anak-anak itu. Ada Diana, selanjutnya ada follower-follower. Ya, kalau Anda lihat YouTube ya, YouTuber, TikTokers, selebgram, semua. Ya, ada lagi Tasya, Farasya, tutorial make up di Instastory aja. Sekali buat Instastory itu bisa sampai puluhan juta rupiah. Bayangkan, miliaran dia earn daripada integrasi mengubah cara kita dari dunia yang konvensional, kita berubah menjadi dunia yang basically adalah e-commerce ataupun teknologi ya. Dan berubah juga dalam dunia keuangan. Ya. Sekarang ini Anda bisa dapat miliaran hanya dengan Anda bermain cryptocurrency. Dan ini sudah terlalu banyak orang menjadi triliuner dengan waktu yang cepat, yang nggak masuk akal. Salah satunya adalah cryptocurrency. Nah, kenapa tadi saya sempat belum jelaskan kenapa BB Boom ini dipilih sama developer? Karena ternyata BB Boom ini mudah dimainkan oleh semua umur. Happy, tapi dapat duit. Daripada main Candy Crush, Anda nggak dapat uang, Anda buang waktu, Anda main BB, Anda dapat koin gratis, yang mana koin ini, ya kalau Anda simpan 1, 2, 3 tahun mendatang, Anda jangan lihat short time, Anda harus lihat long time. Semua kripto, saya kasih analogi sederhana, kripto itu seperti Anda main yoyo. Anda pernah main yoyo, tapi Anda main yoyo sambil naik gunung. Bisa paham ya? Anda main yoyo sambil naik gunung, dia begini, tapi terus naik. Sehingga kalau ditarik garis lurus, dia naik. Dia memang fluktuasi, dia memang volatile. Tapi ketika jangka panjang, dia begini, tapi dia naik. Semua historical crypto. Anda lihat historical Bitcoin, Anda lihat historical Ethereum, Anda lihat historical BNB, Anda lihat historical Solana, Anda lihat historical Tron, semua Anda lihat. Termasuk even Doge pun. Harganya itu 30 rupiah kita beli. All time high 1.000 rupiah. Tapi semuanya volatile. Fluktuasi. Tapi seperti main yoyo sambil naik gunung. Clear ya? Jadi kenapa ini dipilih? Karena ini semua umur bisa main. Baik laki-laki, perempuan, tua, muda. Laki-laki, perempuan, setengah laki, setengah perempuan. Bisa main. Paham ya? Gas kidding ya. Nah, kalau Counter Strike yang main kebanyakan laki-laki. Kalau game-game cewek, simulasi yang main kebanyakan cewek. Developer smart, dia nggak mau. Dia mau gimana caranya, dia bisa rangkul semua market. Kecil sampai tua. Laki-laki, perempuan. Setengah laki, setengah perempuan. Semua bisa main. Everybody happy. Dan play to earn. Lanjut ya. Nah ini salah satu gambaran developer melihat Hamster Combat yang baru rilis koin itu di market. Sekarang masih koreksi. Ya. Anda bisa beli juga kalau Anda mau beli, ya. Tapi BB Anda harus beli. Karena apa? BB ini project yang kita menyelam, deep dive di dalam project ini ya. Ini penting, ini satu kesempatan untuk kita. Walaupun ada resiko, tetapi resiko yang measurable, yang terukur, ya. Yang penting selamat, tidak mungkin ditipu. Bukan koin shitcoin, bukan koin yang tidak ada value, bukan koin yang tidak ada use case, tapi koin yang ada use case, diserap oleh GameFi. Nah ini Hamster Combat. Saya akan highlight satu aja, setiap hari puluhan juta orang online untuk tap-tap untuk dapatkan koin Hamster Combat ini. Yang sekarang di market harganya kurang lebih 70 rupiah. Nah, BB ini nanti akan lebih hebat, lebih keren. Karena apa? Kalau Hamster Combat, awalnya Anda tap-tap, baru koin rilisnya baru kemarin. Kalau kita sudah rilis, ada di top 10 market dunia, GameFi-nya baru jalan.
Jadi Anda earn koin itu, Anda mau jual ke market 24 hour never sleep. Kalau marketnya forex ada tidurnya. Kalau marketnya saham ada time off-nya. Even bank pun ada maintenance. Tapi kripto 24 hours never sleep. Anda mau jual kapanpun sesuai dengan kebutuhan kita. Anak sakit jam 2 malam bisa jual koin. Mau nikah jam 5 pagi bisa jual koin. Mau punya istri 4 bisa jual koin ya. Nah, itu yang maksud saya. Jadi sesuai dengan need kita. Lanjut. Bercanda ya, bercanda ya supaya relax ya. Lanjut, lanjut. Sama aja nih. Kurang lebih sama aja. Itu perbandingannya. Perbandingannya kita sudah ada di market dulu baru Gamify-nya rilis. Sorry, saya izin minum sedikit. Kalau Brother Zam biasanya seruput kopi. Saya mau seruput kopi dulu sedikit ya. Oke, lanjut. Nah ini, BB sudah ada di top exchanger dunia. Bayangin, top 10. Ada di HTX. Yang kemarin BB baru bekerja sama dengan HTX untuk menjadi sponsor di token 2049 Singapura. Ya, nanti ada satu good news nih. Saya akan ada challenge buat kalian semua. Ayo pergi bareng-bareng sama saya ke Thailand, tapi nanti saya bicaranya. Ya, saya mau bicara sesuai slide dulu supaya waktunya nggak ngedrag. Ya, Hotcoin itu, Hotcoin, Hobi itu exchanger nomor 6 dunia. Get.io nomor 7 dunia. Max nomor 11 dunia. Dan dalam waktu dekat ini akan rilis di top exchanger in the world. Kalau bank ibarat kata World Bank. Ya, kalau dalam dunia exchange yaitu Binance yang warnanya kuning-kuning itu, yellow. Ya, maka akan ada di situ, tetapi harus ada satu target. Nanti Mas Zabri bisa jelaskan berapa billion gitu ya transaction every day. Kalau mau masuk sekarang sudah bisa masuk, tapi mau ada satu target developer. Ya, oke, next. Ya, akan masuk dalam waktu dekat ini. Mungkin tahun ini akan masuk ya di Binance. Oke. Kemudian BB informasi Anda bisa lihat di CoinGecko, bisa lihat di Coin Ranking, bisa lihat di Coin Market Cap ya. Semua informasi ya bisa lihat di RBScan, smart contract Anda masukin aja, holdernya selalu nambah ya. Dan bagaimana smart contract ini tentang staking itu berlaku semua, berapa yang sudah dirilis, semua ada ya. Semua bisa lihat, cek. Kalau Anda ahli kripto, cek saja. Lakukan due diligence. Lanjut. Kalau saya sudah cek, 100% clear. Nah, ini market-marketnya. Ya, sekali lagi BB baru 78 rupiah. Jangan sampai FOMO seperti keadaan Bitcoin. Jangan sampai FOMO seperti keadaan meme-meme coin sebelumnya. Sekali lagi, ini pencetak sejarah, pelopor, trendsetter. Karena ini meme coin pertama yang punya use case. Sehingga bernama Meme Coin Plus. Sehingga akan menjadi bapak meme coin dunia. Nah, semoga kita yang menjadi bapak BB Indonesia, ya kan? Kalau ada Oscar Gamawan, bapak Bitcoin Indonesia. Kalau saya bapak BB Indonesia, gitu ya. Oke, lanjut, lanjut. Itu harapan lah, dream. Nah ini salah satu supporting yang hebat. Selain Anda lihat dari candlestick, Anda lihat dari dari historical transaction trading, Anda bisa lihat juga dari roadmap, Anda bisa lihat juga dari komitmen developer, Anda bisa lihat dari use case, dari kegunaan, Anda juga bisa lihat dari angle lain, yaitu dari berita-berita dunia, media online dunia. Ya, dari Binance aja, nomor satunya exchange bilang bahwa BB ini sebagai dark horse, kuda hitam. Ini biasa dipakai di dalam persepak bolaan. Kalau Anda bisa zoom tuh. Kalau Anda beli BB ini $100 aja, brother. Someday 1, 2, 3 tahun mendatang, mungkin kalau Bitcoin itu 14 tahun, maka ini Anda bisa jadi 3 miliar. Nggak tahu, waktunya mungkin lebih akselerasi. Ya, karena sekarang dunianya sudah melek. Kalau dulu Bitcoin itu susah edukasinya orang. Ya, tapi sekarang hari ini orang sudah teredukasi, market ready. So hari ini BB bisa akselerasi, mungkin nggak perlu 14 tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah berdolar-dolar. Karena target dari developer akan masuk 5 ranking dunia di coin market cap. 5 top 5.
Bayangin. Ya, believe it or not, take it or leave it. No problem, saya maju terus ya. Karena saya nggak mau ketinggalan seperti tragedi Bitcoin, tragedi koin-koin yang lain ya, Doge dan lain-lain. Bayangin ya, sekali lagi ya, $100 bisa jadi 3 miliar dalam waktu yang long. Longnya nggak long-long banget ya. Mungkin menurut saya 2-3 tahun aja kita sudah keren di sini ya. So hari ini maksimalkan rebut koin itu dengan cara apapun, dengan kehebatan Anda. Kalau saya kehebatannya saya referral orang, saya build community. Anda mau ikutan saya boleh, Anda hebat di play to earn boleh. Di media dunia juga bilang di Get.io voting nomor 1. Keren nggak? Kita sudah masuk asosiasi blockchain Singapura. Ya, sebentar lagi mungkin kita akan masuk blockchain asosiasi Indonesia. Dan kita mungkin akan masuk di toko kripto karena power by Binance. Ya, jadi ketika sudah masuk Binance, maka kita akan kasih tahu Dev untuk dikoneksikan dengan government Indonesia, dengan Bapeti, ya, Badan Investasi Berjangka Indonesia. Karena di Indonesia ini ada bursa kripto. Keren nggak Indonesia ini? Indonesia ini lebih keren dibanding negara-negara lain. Oke, lanjut ya. Mana itu? Beritanya nggak ada lagi. Beritanya masih banyak tuh. Ada Forbes, ada mungkin di slide selanjutnya kali ya. Nah ini Anda bisa lihat nih data nih di Arbitrum nih ya. Total supply holdernya udah naik terus. Lanjut. Berita-berita masih banyak itu. Nanti admin tolong disatukan ya. Jadi supaya nyambung antara berita satu dengan berita yang lain. Dan hebatnya koin ini nggak akan dump. Kenapa? Karena airdrop sudah di lock forever. Jadi Anda yang beli airdrop itu semuanya nggak bisa dijual, nggak bisa rush. Karena koinnya di lock sama developer. Namanya total value lock. Ini keren. Developer punya kecerdasan belajar, learning from mistake dari koin-koin sebelumnya yang rug pull, yang jadi debu. Jadi airdrop itu sudah di lock sehingga ada orang-orang yang beli airdrop itu cuma dikasih persen setiap harinya. Ya, persennya itu pun kecil. Jadi nggak mungkin ada orang dalam waktu tiba-tiba punya koin yang cukup besar yang bisa ngedam, yang bisa ngeras koin. Jadi sehingga koin kita nanti akan aman dan tidak mungkin dump yang begitu seperti debu itu ya. Jadi 0,0 sen lagi enggak. Ya, itulah hebatnya developer ya, yang dijadikan liquidity, yang dijadikan equity ya, dijadikan sehingga banyak exchange sekarang ini yang minat tertarik bekerja sama dengan BB. Terbukti sekarang ini marketnya sudah banyak dan trading volumenya adalah ratusan miliar. Dahsyat ya. Anda jangan percaya saya, Anda lihat aja semua ini ya. Berita-berita media online pun sudah memberitakan tentang BB. Kalau yang memberitakan itu pos kota, lampu merah, jangan, nah itu nggak laku. Yang memberitakan saya nggak laku, tapi yang memberitakan media-media top level. Dan BB selalu menjadi sponsor di setiap kegiatan community dunia. Blockchain Summit di Taipei sponsor, kemudian token 2049 sponsor ya, dan nanti acara wow di Thailand. Community dunia akan dihadiri tokoh-tokoh dunia juga stage-nya adalah stage BB. Selalu BB ambil peranan di dalam sebuah perkumpulan community dunia kripto. Keren nggak? Ini dev-nya outstanding. Lanjut. Nah, mekanisme rilis Anda bisa lihat di white paper. 1,6 miliar setiap hari di Gamify ini. Sebagian dialokasi untuk play to earn, sebagian dialokasi untuk staking, sebagian dialokasi untuk build community. Gitu ya. Jadi Anda bisa ambil di mana aja Anda mau ambil ya. Tapi saya tawarkan Anda ambil dari staking dan build community. Kalau Anda nggak bisa main game. Ya, kalau gamers nanti lebih jago pasti. Karena anak-anak Gen Z lebih speed. Ya, tapi kita bisa ambil dari ranah lain yang pun sekarang enjoy dari hasil staking dan reward dari referral dan reward kalau Anda mencapai silver, gold, platinum, diamond, dan paling tinggi Galaxy Star. Saya lagi fight untuk jadi gold star, ya, gold rank, reward gold rank. Ya, syaratnya ada grup besar yang tidak dihitung, yang campur-campurnya 300 juta BB. Kalau silver 100 juta BB. Untuk silver kali ini ada satu reward dari
komunitas ya, komunitas yang kasih reward, bukan perusahaan ya. Ini nggak ada perusahaan, ini desentralisasi, nggak ada bos, nggak ada perusahaan, tapi komunitas ambil dari keuntungannya untuk memberikan kepada grup community sendiri internal. Jadi ada challenging buat kalian untuk pergi ke Thailand untuk mengikuti acara blockchain, acara wow ya, kripto dunia berkumpul. Dan BB menjadi sponsor karena stage-nya itu adalah stage BB nanti di sana ya. Karena katanya tokoh-tokoh dunia datang, nggak tahu siapa tokohnya, kita lihat saja, siapa tahu bisa foto bersama. Dan di situ penting untuk kita melihat dan kita yakin. Karena itu seperti akan launching katanya, begitu ya. Oke, lanjut. Nah ini sudah dianalisa, Certic 66%. Nilainya, skornya lanjut. Mungkin sekarang sudah naik. 72 mungkin sekarang sudah naik. Nanti mudah-mudahan Dev sudah update. Nah, 85 skornya, very high. Lihat ya, Anda zoom high. Ya, kalau BO, kalau investasi bodong, kalau koin seed coin pasti merah warnanya. Pasti skornya cuma 15, 20. Karena sekali lagi ini auditor internasional yang spesialis mengedit top one untuk masalah blockchain dan Web3. Lanjut. Nah, ini roadmap kita. Kita menanti launching di Binance. So, sudah dalam waktu yang dekat. Kita sudah ada di Hobby, kita sudah di Gate.io, ini top 10 ya, top 10 exchanger. So, Binance, Coinbase, OKX coming soon. Lanjut. Nah, ini kita sudah roadmap kita sudah hampir official launch in Oktober, tapi mungkin jadinya November. Di mana? Di Thailand. Ya, mundur sedikit, no problem ya. Tapi ini semua sudah dilakukan dan sudah di-lock smart contract, tidak ada siapapun yang bisa mengubah. Kita lakukan, inilah kehebatan blockchain ya. Kalau perusahaan sebentar diubah-ubah, ya ada manusia mengintervensi. Sekarang ini nggak ada manusia, pihak manapun tidak bisa mengintervensi kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Lanjut. Nah ini, bagaimana staking berlaku? Ya saya kasih gambaran aja. Anda lihat tabel ini pasti pusing. Karena saya pelaku staking dan banyak yang sudah berlaku. Sekarang ini Anda kalau mau staking ambil kontrak 1 tahun. Confirm, yang lain nggak menarik menurut saya. Tapi Anda bisa ambil harian, bulanan, terserah. Tapi tahunan yang paling menarik. Karena tahunan itu 1,8 plus%. Sebulan itu 24%, 25% lah sebulan. Gede nggak? Anda staking value-nya 1 miliar dengan harga sama, Anda bisa dapat ROI 250 juta. Tapi ini bukan ROI ya, ini saya kasih gambaran aja. Kalau harga sama, kalau harga naik, Anda bisa break even point dalam waktu yang cepat. Ya, tapi ini koin pasti makin lama makin naik. Sekali lagi, seperti main yoyo sambil naik gunung. Ya, jadi ambil staking yang paling lama 1 tahun. Next. Nah, ini cara hitung-hitungnya ya. Gampang aja. Anda staking 1 miliar koin, tinggal dapat berapa koin, harganya sekarang ini 8 rupiah. Ya, tinggal dikali kurang lebih sebulan 25%, karena setiap hari ya, tapi bisa klaim setiap hari. Setiap hari Anda mau jual pun boleh. Tapi saran saya jangan jual. Ya, Anda simpan 1-2 tahun. Bijaksananya, saya sebagai orang yang membantu mengedukasi Anda punya uang dingin, Anda letak 10% dari uang dingin aja. Kalau Anda punya 1 miliar, masukkan 100 juta. Anda punya 100 miliar, masukkan 10 miliar. 10% dari uang dingin Anda yang membuat Anda tidak akan jatuh miskin. Tapi ini potensi, karena kata Binance akan menjadi puluhan miliar. Karena ini dark horse. Lanjut. Udah hitam ya. Next. Ini. Yang tadi saya bilang. Anda referral sebanyak-banyaknya. Karena setiap referral Anda akan dapat koin free yang nilainya kecil memang. Mungkin nggak sampai 0,1%, tapi setiap hari selama setahun. Karena yang Anda referral kontrak setahun. Hebat nggak? Anda referral 2 orang. Karena saya dari sini sudah enjoy. Karena saya sudah silver rank, saya juga dapat free coin setiap hari. Nilainya hampir 100.000 koin. Kalau gold nilainya 200.000 koin kira-kira. Kalau platinum nilainya 600.000 koin. Karena yang referral saya Pak Zambi sudah platinum. Everyday enjoy 600.000 koin dan terus tumbuh. Kalau diamond tentunya di atas 1 juta koin everyday. Kalau Galaxy Star pasti 2, 3, 4, 5 juta. Nggak tahu 001 kita berapa itu ya, Mr. Jack dan lain-lain. Infonya pasti sudah berjuta-juta everyday.
Tapi masalahnya harga sekarang Rp8. Bayangin kalau Anda free coin 100.000 BB kayak saya dulu, first thing first, Anda silver dulu. Karena sekali lagi yang silver akan dibawa untuk acara wow. Yang bayarin siapa? Yang bayarin kita-kita. Kita-kita yang bayarin. Ya. Karena ini nggak ada perusahaan, ini desentralisasi. Kita-kita hasil staking, hasil dari cuan kita berbagi sedikit kepada Anda. Pesawat gratis, hotel gratis, Anda attend, Anda lihat di situ akan seperti launchingnya BB. Ya, dihadiri oleh siapa aja, kripto dunia, ya keren ya. Nah, ini penting ya Anda kejar ini. Gampang, Anda mau silver gampang. Grup besar nggak dihitung, grup yang kecil, grup kedua, grup ketiga dicampur-campur ada 100 juta BB. Ya, mudah aja. Kalau staking setahun semua cepat Anda mau jadi silver. Saya mau jadi silver 8 hari aja. Next. Saya sudah passive coin, bukan passive income, passive coin karena income-nya berbeda-beda. Kalau koinnya naik, income-nya double triple, bisa ribuan kali. Jadi passive coin saya setiap hari sudah sekarang ini saya sudah hampir saya 9,5, 45 hari. Jadi saya sudah passive coin itu kurang lebih di 40 hari lah. Hebat ya? Ya. Kejar silver penting. Udah dapat jalan-jalan, dibayar sama community ya kan? Yang sudah duluan yang ya boleh disebut tim community, tim top level community lah gitu ya. Yang akan berbagi kepada Anda ya kan untuk Anda semakin yakin karena kita punya kepentingan bersama. Karena nyawa dari sebuah proyek adalah community. Saya ingin community ini besar di Indonesia, berjuta-juta orang. Sehingga pasti harga akan cepat naik karena hukum pasarnya berlaku supply and demand. Semakin banyak yang nyari koin ini, maka harga akan naik. Hukum pasar berlaku. Next. Nah, ini tampilan Web3 kita. Mungkin nanti Brother Zam akan sharing. Ya, walaupun kalau nggak bisa share screen, nanti bisa dibantu sama back end kita. Next. Ini Pak Zam punya pencapaian ya. Gigit jari aja saya. Ini 1.0 dia 850.000 BB. Ya, koinnya di lock. Di lock. Ya nggak apa-apa, tapi setiap hari dia dapat 850.000 BB. Sampai kapan? Karena staking ini kontraknya, bukan kontraknya, algoritmanya sampai 15 tahun. 1,6 BB rilis. Total supply-nya 10 triliun. So, 15 tahun punya waktu. Jadi Anda bisa rekontrak setiap tahun sama 15 tahun. Tinggal Anda mau rekontrak apa enggak. Kalau saya insya Allah pengen rekontrak terus. Karena BB ini menurut saya belum ada project se-crazy ini. Bagi saya ya, saya pengetahuannya kurang lebih luas dibanding Anda, tapi menurut saya ini yang paling keren. Selama the whole life, my life ya. Lanjut. Next. Nah ini seperti ini next ya. Ya, tuh, nanti pilih kontrak yang 1 tahun ya. Gampang ya. Nanti ada grup buka. After meeting ini Anda akan dimasukkan ke grup A. Ini sekali lagi kita akan memastikan semuanya berada di referral yang sama. Dalam grup saya maupun bukan dalam grup kita punya referralnya sama karena saya anak untuk mengawasi besar dan sehat. Jadi insya Allah nggak ada ambil orang, nggak ada, karena ini bukan MLM ya. Karena kita bermain sendiri pun, tapi kita tetap akan make sure. Ya, Bro Haris, Bro Acin akan make sure bahwa walaupun ada di grup WA kita after Zoom ini, nanti untuk dibantu staking sampai berhasil Anda, ya, maka Anda akan dipastikan referral akan ditanya siapa yang referral Anda dan harus jawab jujur karena ini penting. Kita harus membuat komunitas yang sehat karena komunitas yang sehat akan membuat koin kita terus naik. Thank you. Lanjut. Nih Pak Zamri punya pencapaian, ngiler aja saya. Mungkin satu hari dia udah 3 juta, 4 juta koin every day. Bayangin brother. Kalau itu harganya naik, bulan depan aja misalkan secara wow, naik jadi 100%, maka income dia sudah mungkin sudah $10.000 every day. Sekarang aja income-nya Pak Zamri, kalau 3 juta BB kali 8 berapa? Moderator, bantu saya hitung. Acin. 3 juta BB kalau kali 8 rupiah berapa income-nya? 8 kali 3, 8, 16, 24. Matematika ya, saya lebih pintar daripada moderator. Oke. Pak Zamri itu punya income 24 juta sekarang setiap hari.
dengan harga ini. Tapi kalau harga itu 100 rupiah, 3 juta kali 300 juta setiap hari. Di mana bisnis kita bisa dapat? Harus grateful. Ya kan? Ya 100% grateful. Lanjut. Kalau saya ya baru 10%-nya dari Pak Zamri lah. Ya, ini lihat di Forbes ya, media finance dunia pun sudah ada BB. Ya, memberitakan. Lanjut. Tuh, tadi diulang ya, double. Votingnya menang di GTO. Terus apa lagi nih? Ah, ini di HTX sama ini token 2049 nih. Lanjut aja. Ah, event token tuh, Anda zoom tuh lihat tuh ada BB tuh. Ah, lihat tuh di meja-meja di table-table tuh, sponsor by BB, crazy gak? Dahsyat ya. Developer very smart, sangat tahu hati komunitas. Saya belum ngomong dia udah lakuin. Ini saya tunggu developer yang seperti ini. Bro Acin bilang, nah ini saya tunggu-tunggu nih play to earn game yang seperti ini. Karena Bro Acin punya otak pengen bikin catur play to earn waktu itu. Kita mengajukan kepada dev Rusia, tapi sayangnya dev itu kurang cerdas. Ya, tapi nggak apa-apa, Tuhan sudah ganti. Lanjut. Nah, ini Pak Zamri datang blockchain summit di Taipei ya, ketemu siapa? Ketemu founder Ethereum next. Dan BB menjadi sponsor platinum, sponsor utama itu tuh. Yang kayak manusia alien tuh, Vitalik Buterin tuh lihat tuh ya, founder Ethereum tuh ada Pak Zamri ya, itu ada bodyguardnya tuh, kasih tangan. Ya, oke lanjut ya. Udah lihat penuh ya, tuh ada Tron Justin tuh. Lanjut. Dahsyat gak? Yang hadir orang-orang top semua dan terus ribuan orang ini bukan komunitas biasa, tapi foundernya Exchanger, foundernya Coin, foundernya perusahaan game. Tuh, lihat tuh. Semua pada demo, ya. Dan semua minat bekerja sama dengan BB. Anda harus bersyukurlah punya proyek seperti ini ya. Dulu saya sebelum ketemu Pak Zamri, saya seperti zombie. Hidup segan, mati segan. Ketemu Pak Zamri, langsung saya sekarang bersinar muka saya, badan saya, energi saya penuh ya. Terima kasih Pak Zamri, thank you. Ya, ada harapan hidup. Itu yang paling penting, ada harapan hidup. Karena Bro Acin, Pak Reza sekarang punya harapan hidup. Lanjut. Thank you very much. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu datangnya dari saya sendiri. Apabila ada kebaikan, datangnya dari Rabbul Alamin. Tolong disebarluaskan. Sekali lagi ini good project. Closing statement saya. Ambil kesempatan ini. Jadilah kita di rombongan pertama. Supaya kita nggak FOMO seperti masa Bitcoin dan koin-koin sebelumnya. Thank you. Dan saya kembalikan kepada Bro Acin, moderator. Terima kasih banyak, Mr. Reza Bilfegih. Luar biasa, pemaparan yang sangat cermat, akurat, tidak bertele-tele, dan saya rasa kita juga nggak perlu membuang-buang waktu selain mempersoalkan gimana cara staking dan berapa yang harus kita keluarkan seminimal-minimalnya dan maksimal-maksimalnya. Jadi untuk teman-teman, terima kasih. Ini belum berakhir sebetulnya, sesi ini belum berakhir. Ini sebentar lagi bakal ada satu pemaparan lagi sedikit singkat dari Brother Zam alias Pak Zamri yang sangat amat disayangkan apabila ada beliau dan beliau nggak ngasih wejangan sama kita. Itu kita rugi banget. Cuma saya perlu mengingatkan lagi untuk semua yang hadir untuk melakukan rename dengan format yang kita telah tentukan, dengan format nama, / nomor handphone, / pengundang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk teman-teman yang ingin mengenal BB lebih dalam lagi, kita bisa memandu untuk melakukan staking. Dan yang kedua adalah tidak ada pengalihan atau pencurian jaringan, karena biar bagaimanapun orang yang mengenalkan kita terhadap proyek ini perlu kita apresiasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita meletakkan referral kita kepada orang yang mereferral kita. Itu sebetulnya tujuannya. Jadi saya sangat berharap banget nih untuk teman-teman, ini tanpa paksaan, tapi saya sangat berharap teman-teman mematuhi aturan main. Caranya gimana ngerubah format nama? Caranya klik partisipan di bawah, lalu kemudian pilih nama kita, klik, nanti ada tulisan rename. Setelah di rename, diganti namanya. Umpama namanya
kayak nama saya nih, Acin, ACIN, garis miring, nomor HP saya, garis miring, Reza Bilfegi, karena Reza adalah yang mengundang saya seperti itu. Dan itu yang pertama. Dan yang selanjutnya yang mau saya ingatkan adalah untuk teman-teman yang punya pertanyaan, jangan jangan bingung, jangan apa namanya, jangan gimana. Ya, ya, silakan Pak Muhammad Syukron, apa yang mau disampaikan? Di chat ya, Pak Muhammad Syukron, silakan di chat. Bentar. Kalau ada yang ingin disampaikan dalam rangka menjaga kondusivitas Zoom meeting kita, tolong di chat. Oke, ya tadi yang kedua adalah untuk teman-teman yang punya pertanyaan, karena sebentar lagi akan sesinya Brother Zam alias Pak Zamri. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang terlintas di pikiran, apapun itu bentuknya yang seputar BB Coin, ditulis aja di kolom chat, nanti kita akan memfilter pertanyaan-pertanyaannya. Agar pertanyaan-pertanyaan yang kita respons adalah pertanyaan-pertanyaan yang inline atau relevan dengan proyek kita. Seperti itu. Brother Zamri, Pak Zamri, how are you? Ya, Pak Dacin, saya di sini hujan sangat lebat, jadi bisa kedengaran nggak suaranya? Bisa kedengeran, suara kedengeran. Hujannya kedengaran nggak? Azza, kedengeran, aman, suaranya jernih banget. Hujannya, Suara hujannya nggak kedengeran. Hujannya nggak kedengeran. hujannya, Suaranya hujannya kedengeran. nggak kedengeran. Suara Brother Zam sangat jelas, Ya, benar-benar suara orang oke. sukses pokoknya. Amin. Antum Oke, butuh ini sekarang nggak? Butuh slide nggak? Butuh slide nggak? sekarang begini. Kita ada berapa orang ya? Kita ada 28 orang. Sekarang ini waktunya saya pikir sudah 1 jam lebih ini. Apa perlu saya buat sambungan ataupun apa gimana? Sambungan, Silakan. sambungan Pak, sambungan. Ini perdana, Komplement aja. sambungan. Komplementary, Hah? Lanjut. komplement. Saya takut Nggak, kelamaan sambungan nanti. Cin, sambungan nggak apa-apa. Lanjut. Ini memang Nggak mereka apa-apa, nggak ready apa-apa. untuk dengar. Mereka ready Hah? hari ini. Perdana, ready untuk mendengar, ready. Ada yang baru pertama kali nanti mereka lihat waktunya terlalu panjang atau gimana? Perlu saya cerita Bisa atau keluar, enggak? yang mau keluar bisa keluar nggak Oh apa-apa. ya udah. Yang stay Maknanya lanjut. Oke. presentation sudah tamat. Siapa yang mau keluar, ya silakan ya gitu. Ya. Oke, Nanti kita akan invite kok. Nanti akan kita invite. oke. So, saya mau sharing apa ya? Ini bisa dikeluarkan dulu. Ini tutup. Haris, Ya, Pak Zamri mau Riz, share screen. ditutup dulu, Riz. Biar Pak Zamri share screen. Apa yang saya mau share? Bentar. Saya nggak bisa share screen. Pak Zamri udah co-host itu. Udah kelihatan screen saya? Enggak. Belum. Di saya belum. Bisa saya. Nggak bisa share screen. Admin, Nggak apa-apa. admin coba dibantu Pak Zamri deh. Di sini masih Jadikan host saja. Jadikan host saja Pak Zamri. Bisa nggak jadikan host? Lempar hostnya dengan co-host. sudah Pak Zamri, saya sudah jadikan host. Silakan. Oke ya. Saya sharing sedikit ya. Bisa kelihatan?
Kelihatan, kelihatan. Oke ya, ini ada satu acara pada tanggal November 11 dan 12 November. Ini Wow Summit. Wow Summit ini sekaligus kita mengikut kata BB, kita akan launching. Seperti itu ya. Kita akan launching. Jadi orang ramai. Yang attendance lebih kurang 20,000 orang. Jadi speakernya ramai. Dan projek ini disupport oleh beberapa kerajaan, terutamanya kerajaan Thailand, Hong Kong, mereka turut bergabung. Nah, WOW ini telah diadakan di Hong Kong, di Dubai, dan di beberapa negara. Nah, sekarang sampai saatnya, waktunya kita melakukan ini di Thailand. Jadi, untuk masuk ke sini, untuk BB Community, ada syaratnya. Syaratnya yang pertama adalah, kalau mau dapat tiket, Anda punya uang juga nggak bisa hadir. Karena tiketnya nggak bisa dibeli. Syaratnya Anda harus ada 8 juta BB stake daripada tanggal 1 sampai 31 Oktober. Anda beli BB, ada screenshot, Anda stake 360 days. Kemudian Anda screenshot, Anda hantar, baru kita boleh isukan satu tiket. Itu yang pertama. Nah, keduanya, kalau Anda rekrut 6 orang yang seperti itu, berarti apa? Berarti Anda bisa menghadiri community BB Community Meeting pada tanggal 10 dan hotel akan diberikan kepada Anda. Ya, itu syarat yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi saya sudah bertemu dengan orang yang referral saya daripada China, namanya Mr. Jack. Beliau ini tanya ke saya, bagaimana dia mau kita bisa membantu sama-sama community. Saya bilang, kalau bisa Jack, you tolonglah sponsor sikit. Siapa-siapa yang mencapai pangkat silver daripada tanggal 1 sampai tanggal 10 itu, sampai tanggal 31 hari 10, dia bisa juga turut serta. Dan kita berikan dia tiket flight, hotel, dan seluruh acara mereka bisa hadir. Ya, ini Wow Summit ya. Wow Summit. Jadi ini sekaligus akan ada satu MOU dengan public chain, OKX. Kita punya GameFi punya developer. Sekaligus kita akan launching. Ya. Nah, lagi apa information yang saya mau sharekan kepada Anda? Ini sudahlah, ini lebih kurang gitu ya. Lagi sharing yang saya ingin sampaikan kepada Anda pada tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober ini ada announcement baru yang akan dilakukan ya. Yang pertama, sekarang ini namanya GameFi. Tetapi orang mau mendapatkan BB, mereka harus main game, kena fight, top 10 dan sebagainya. Betul kan? Jadi bukan semua orang adalah gamers. Jadi tanggal 10 Oktober, lagi beberapa hari ini, new game akan dirilis. Kemudian kita bisa main game itu. Walaupun kita tidak menang, kita hanya main sampai level berapa, sampai berapa banyak kita main, kita juga bisa mendapatkan BB secara gratis. Jadi barulah bermulanya play to earn BB. Baru akan bermula pada 10 Oktober. Jadi Anda lihat ketika itu nanti pricing akan mula menaik. Ya. Kenapa? Karena rahsia di dalam BB ini bukan Anda rekrut orang ramai-ramai seperti hari ini. Anda masuk, Anda tak masuk, orang yang introduce Anda tidak ada apa-apa perbedaan. Cumanya, kenapa kita mahu meramaikan orang masuk ke BB? Kerana harganya kita mahu naikkan. Jadi kerana itu, seperti bilangnya Pak Reza tadi, kita harus saling bantu-membantu kerana ini adalah projek komunitas, projek bersama. Jadi kita kumpulkan seberapa banyak BB yang kita bisa dapat. Nantinya ketika harga itu naik, insyaAllah kita akan buat wang yang lumayan besar ya. Jadi begini, kita beli BB dengan harga murah, kemudian nanti kita jual dengan harga yang mahal ya. Bentar, saya share dulu. Gambaran Pak Zamri punya income lah. Kalau menjadi $1 berapa, itu bagus tuh Pak. Saya punya income itu tidak penting Pak Reza. Kalau melihat saya punya income, tadi saya ketemu dengan Jack.
tahu dia punya income. Income dia $300,000 per week. $300,000 per week. Dengan harga BB sekarang, kalau harga BB naik 2 kali lipat, sudah 600.000. Ya. 300,000 per week income dia. Jadi bila saya lihat seperti itu, saya juga nggak mau share lagi saya punya income. Terlalu kecil, nggak ada 1% jadi income dia. Oke, ini BB crypto. Nah, ini sebenarnya presentation yang baru adalah seperti ini ya. Nah, dia akan ceritakan tentang GameFi, dia akan ceritakan what is meme token, dia akan ceritakan apakah faedah-faedah yang ada dalam meme token, key factor of meme token. Kemudian dia introduce meme game, ya. Kemudian nantilah ini akan dilakukan pada 10 hari bulan Oktober. Saya reveal dulu. Kemudian apa lagi? Game-game yang akan diperkenalkan, ya. Ini setelah kita lihat tadi sedikit. Ini roadmap daripada kita bermula April sehingga sekarang, ini coming soon ya. Coming soon, kita sudah ada undangan untuk ke Binance, tapi kita mahu 200,000 holder baru kita pergi. Seperti Pak Reza bilang tadi, itu bagus sebenarnya perbedaan kita dengan Hamster Combat. Sebab apa? Hamster Combat dia cetak dulu coin, kemudian baru dia rilis. Begitu dia rilis, maka harga jatuh. Nah, risiko dia, harga nggak bisa naik lagi. Tapi kita berlainan. Kita sudah list dulu, baru kita cetak koinnya. Itu yang berbeda. Jadi roadmap untuk 2024 sudah hampir selesai. Nanti ada roadmapnya tahun 2025. Quarter 1 sebagai apa, quarter 2 sebagai apa. Jadi kita boleh mengharapkan 1,000 kali ganda kenaikan pada quarter 2. Nanti quarter 3 dan quarter 4 kita bisa mengharapkan 10,000. 10,000 ni berarti anda punya $1,000 sudah jadi 1,000 sudah jadi 100,000. Seperti itu, ya. Ini presentation yang akan kita gunakan next. Jadi untuk tahun 25 kita mahu ranking kita ke top 20 dan kita punya market cap sebesar 5 billion. Ya, kita sekarang hampir 1 billion. Jadi ini sebahagian yang saya boleh tunjukkan kepada anda. Right? Ada orang yang baru pertama kali ke dalam ini? Semua pertama, Pak, perdana. Yang pertama kali? Semua pertama education secara Zoom, yang lainnya table talk. Jadi ini penting, Pak. Ini semua anggap aja kali pertama. Ini penting. Kalau ini penting, saya share sikit lah. Malam ini sangat penting. Waktu yang bisa lihat? Bisa lihat? Belum. Share screen belum. Belum ada, Belum Pak share screen, Zamri. Belum ada. Belum ada. Ya. Oke. Ini sudah lihat? Sudah tahu? Bisa lihat? Bisa Pak. Oke. Ini dulu ketika dia dikeluarkan 2%. Sekarang persen ini semakin hari semakin berkurang. Sekarang sekitar 0,4% aja, ya. Contoh Anda masuk 1 juta BB, kalau Anda stake 24 jam, berarti apa? 1 juta dikalikan dengan 1.0 weight ratio-nya, maka hitungan 0,4% ini Anda akan dapat daripada 1 juta, berarti Anda akan terima sebesar apa? Itu 4.500 BB per day. 4.500 BB per day ini terhitung harganya hari ini. Kalau Anda stake 150 hari, 1,5, kalau Anda stake 1 juta, berarti 1 juta dikalikan dengan 1,5, hitungannya adalah 1,5 juta BB. Tetapi persentasenya tetap sama. Kalau Anda dibayar 0,45, berarti Anda akan dapat 6.700 BB. Nah, kalau 360 hari, hitungannya 2,2, berarti Anda akan dapat 9.900 BB. Nah, amount yang Anda masukkan, koin Anda tetap sama 1 juta. Tapi yang Anda terima BB hari-hari berbeda kerana bergantung kepada jumlah hari
yang Anda staking. Nah, kalau 360 days ini Anda ada masuk 1 juta, Anda dapat 9.900, berarti apa? Berarti Anda dapat hampir 1% per day, dan kalau dihitung selama 1 bulan, Anda dapat 20 lebih persen per day. Nah, berarti Anda punya wang, Anda simpan di sini, Anda tukarkan dalam bentuk digital asset, Anda boleh menikmati kurang lebih 20 lebih persen per month. Ini jauh lebih baik daripada kalau Anda simpan di mana-mana financial institution. Itu maksud saya ya. Nah, persen ini semakin hari semakin kurang, maka orang sudah tidak akan lagi tertarik kepada staking ini. Karena apa? Peralihan sudah mula berlaku, mereka sekarang telah mempromosikan GameFi. Jadi nanti kita akan mendapatkan wang daripada GameFi, iaitu Play to Earn, bermula tanggal 10 Oktober. Meskipun ini masih ada, tapi ini bukanlah yang dikejar lagi sekarang. Oke? Nah, silver, saya bilang sama Mr. Jack tadi, silver kita bagi. Nah, jadi siapa-siapa yang jadi silver sekarang di Indonesia, kita mau bawa pergi ke Thailand secara gratis. Bukan BB yang bagi ya, itu Mr. Jack, the 001. Oke. Nah, ini yang tadi Pak Reza ceritakan, saya dapat berapa ratus ribu BB, itu terserah, berapa pun kita dapat, nggak apa-apa. Saya mau cerita hitungannya. Hari ini saya dapat sekitar 850.000 daripada 1.0. Staking saya sekarang ada 60 juta, saya kurang lebih 1%. Jadi saya dapat 600.000. Kemudian daripada network saya dapat 1,1 juta BB. Jadi setiap harinya saya dapat 2,5 juta BB. Nah, kalau harga dia hari ini 0,006, jadi ini penghasilan. Tapi sekarang bukan. Sekarang 0,0051. Pernah satu ketika dia naik sampai 8. Ya. Nah, kalau ini, hitungannya adalah $1,500 per day. Nah, kalau harga sudah naik, walaupun saya menerima BB yang sama amount-nya, tetapi harga sudah naik, berarti pendapatan saya juga turut menaik. Tapi ini seperti Pak Reza bilang, seperti main yoyo ketika mendaki gunung. Ini kan naik turun. Nah, ketika Anda jual baru ada penghasilan. Kalau Anda tak jual, Anda nantikan dahulu sehingga harga naik, Anda bisa dapat. Nah, nanti waktu kita mau ke Binance nanti, kita mengharapkan bisa hilang 1-0 atau 2-0. Ketika itu penghasilan kita sudah $15,000 per day. Walaupun jaringan tidak berlaku, walaupun kita tidak terima lagi kenaikan di dalam BB, tapi amount yang kita akan terima menjadi besar. Ya, kita bisa dapat sebagai contoh. Ini baru 0,06, belum lagi $1. Kalau $1 itu berarti penghasilan Anda 2 juta per day. Seperti hari ini Jack itu income-nya 300.000. Ini Pak Reza sudah ceritakan tadi. Ini Jack. Ini Jack. Ini. Tengok, saya masih pakai baju yang sama. Saya baru pulang ketemu dia. So, Jack sekarang ini dia ini head of community dunia ya. Dia ini head community-nya. Dia datang cari saya. Kenapa? Karena omset daripada Malaysia sudah membesar. Jadi dia datang untuk mewujudkan sebuah yang dinamakan speaker club. Ya, ada English, ada Chinese, ada Malay. Dan dia mau mewujudkan speaker club ini di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Saya bilang, saya mau ke Indonesia hari Senin. Lagi 2 hari saya akan ke Jakarta. InsyaAllah kita boleh bisa bertemu. Nah, Mr. Jack, saya baru ketemu tadi. Jadi saya tidak sempat untuk nak kidnap dia pergi ke Indonesia. Nggak apa-apa. Nanti saya akan rencanakan. Nah, aktiviti yang Anda lakukan, nanti ada dia punya kelebihan-kelebihan. Ini Mr. Jack ya. Usianya muda, baru 35 tahun. Tapi orangnya sangat kaya. $1.200.000 per month penghasilan. Ini sekarang. Ini $1.200.000 per month ini bisa jadi 10 juta per month. Anda bayangkan 10 juta dolar per month income seperti apa. Okay? Alright. Jadi saya rasa setakat ini seperti itu dulu saya punya sharing. Pak Reza. Tengok sudah jam berapa? Thank you, Brother Zam. Very good. Ya. Ini jam
Rasanya seperti jam 7 pagi hari Senin. Ya, very good, thank you. Luar Jadi biasa. Thank you, semua thank you. akan, oke, saya akan menjawab satu pertanyaan. Pak Tadi Reza, dijelaskan, Pak iya Reza, Pak Zamri. sorry Ya, ya, lanjut. saya tidak dengar karena di sini lebat. Saya Oke, pamit. Bisa? oke, Pak Zamri, Silakan, thank you. Pak Zamri. Thank you, thank you, Pak Zamri. Thank you. Reza, penjelasannya izin nanya sedikit lagi boleh Pak Reza? Boleh. Open Iya. mic aja. Ya, tadi saya sempat agak kurang paham, ada sedikit slide yang menjelaskan bahwa ini berbeda dengan hamster combat gitu ya, Pak Reza ya. Ada sempat di-spill kalau gitu kalau nggak salah. Yang membedakan apa gitu mungkin Pak Reza? Diferensiasinya dan Sama-sama koin ini untuk proyeknya, salah satunya untuk game. Sama. Tapi beda cara strategi launchingnya. Kalau Hamster Combat, dia sebelum rilis koin di market, dia tap-tap aja dulu. Nanti koinnya ketika rilis, ya kan, maka bisa jual beli di market. Maka baru beberapa hari yang lalu rilis. Apa yang terjadi? Orang udah kumpulin koin dulu, besar. Begitu rilis di market, harganya dari 100 sekian rupiah, 130 rupiah, turun, shutdown sekarang menjadi 70 rupiah. Mau naik susah. Karena orangnya dapat koin gratis, dijual di market. Nah, BB beda. BB ya kan launching dulu di top 10 exchanger. Crypto trader sudah trading dulu, trading ya. Baru gamify-nya masuk, baru launching, dan sekarang pun masih belum play to earn lagi. Kemarin baru uji coba aja, play to earn gratis. Tapi sekarang ini masih dipospon, bisa main di konteks saja kalau bayar 10.000 koin. Tapi nanti kita akan official launch di WoW. Nah, itu baru play to earn-nya akan betul-betul akan berlaku. Semua orang bisa dapat dengan caranya masing-masing. Walaupun mungkin dapatnya kecil-kecil. Misalkan dapatnya 100 BB, 200 BB, tapi kalau yang win dapatnya ribuan, puluhan ribu BB, tapi semua orang akan dapat dari play to earn itu. Nah, itu bedanya. Jadi bedanya kalau BB ada di market dulu, baru use case-nya baru launching kemarin. Tapi kalau hamster dapat koin gratis dulu, baru dia launching di marketnya baru kemarin, sehingga sekarang orang lagi jual aja. Kalau kita enggak, justru orang sekarang beli untuk staking, beli untuk play to earn, gitulah kira-kira. Sehingga BB naik terus, walaupun naik turun fluktuasi, tapi dia dari 0,2 rupiah sekarang sudah 8 rupiah. All time high-nya pernah 13 rupiah. Jelas nggak sampai sini? Cek sound. Jelas nggak? Oke, sama-sama. Thank you, Pak Agung. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Open floor. Moderator, tolong dibantuin. Syarat hadir di WOW. Syarat hadir di WOW gampang banget. Wow, ya, wow. WOW itu wow. WOW ini acara kripto, kumpulan kripto puluhan ribu orang yang pindah-pindah negara. Ada di Hong Kong, ada di Dubai, bisa lihat di YouTube. Kali ini tuan rumahnya Thailand. Untuk syarat hadir di sana, Anda akan dibayarin oleh siapa? Oleh head community, yaitu Mr. Jack, yang penghasilannya sekarang jutaan dolar itu. Anda akan dibayarin, syaratnya Anda sebagai silver rank. Silver. Bagaimana silver rank? Anda sekarang referral komunitas sebesar-besarnya. Nanti grup yang terbesar nggak dihitung. Algoritmanya begitu. Grup yang kecil-kecil itu kalau dikumpul-kumpulin 100 juta BB, maka Anda berangkat. Dan itu akan mulai berlaku di bulan Oktober ini sampai akhir Oktober. Challenge-nya itu, tantangannya itu. Nanti setelah itu Anda report kepada kita. Saya akan teruskan kepada head community lewat Pak Zamri. Report sudah silver rank. Ya, nanti logonya itu berubah silver rank. Logonya bukan guguk lagi. Di friend itu logonya berubah jadi lencana silver. Ya, nanti screenshot aja Anda sudah silver. Oke, Anda berhak untuk berangkat ke Thailand, ikut acara besar itu yang dihadiri tokoh-tokoh dunia juga. Ya, dan semuanya gratis.
Ya, silver rank. Gampang. Ya, jadi sekali lagi semuanya kalau pengen lebih paham bisa datang ke kantor untuk face to face dengan saya. Saya akan edukasi Anda, guide Anda supaya Anda berada di jalan yang benar untuk Anda rebut koin ini secara maksimal. Karena saya sudah menjadi silver rank, jadi saya tahu caranya. Oke, bisa datang ke kantor. Ya, mau datang hari Senin pagi boleh. Ya, kita kumpul di kantor jam 10, siapapun. Open office ya, karena kantor saya ini sudah menjadi kantor komunitas BB. Lanjut, yang mau tanya lagi lanjut ya, karena ini Zoom perdana penting ya. Saya nggak akan selesaikan Zoom ini selagi Anda belum puas. Saya mau keluar dari ruangan Zoom ini, Anda total full swing fight. Lanjut. Yang nggak bicara di mute, host. Ya, yang mau tanya. Saya sampai mau semua udah nggak bisa tanya lagi di ruangan ini, baru kita akhiri Zoom ini. Lokasi, Pak Reza, lokasi Oke, kantor. nanti kita share di grup. Kita share di grup ya, tenang ya, lokasi kita share di grup. Ya, bisa tanya sama orang-orang yang referral Anda yang udah biasa ke kantor. Ya, tapi saya boleh kasih announcement. Kantor saya berada di Jalan Haji Samali nomor 26 depan SAP Ekspedisi Pasar Minggu Kalibata. Jalan Haji Samali, terkenal dulu tempat parcel. Ya, kantor saya ada di situ. Ah, itu tuh, ada di situ tuh. Ah, bisa di screenshot tuh. Anda bisa zoom, Anda screenshot. Ya, itu saya di metaverse tuh, gambarnya seperti itu. Oke, lanjut. Yang mau tanya, silakan. Saya mau sampai nggak bisa tanya ataupun cukup, baru kita akhiri Zoom ini. Gimana, moderator? Ada yang mau tanya? Masih ada yang tanya? Tolong diakomodir. Hah? Nggak ada pertanyaan. Oke, saya kembalikan kepada host untuk ditutup. Oke, terima kasih teman-teman. Sebagai akhir dari pertemuan pada malam hari ini, saya minta izin untuk yang mencantumkan nomor HP, ya kan? Jadi saya asumsi yang tidak melakukan rename berarti tidak ingin diundang ke grup untuk mendalami cara staking secara teknis. Akan ada panduan untuk play to earn, akan ada panduan staking, akan ada pendalaman pemahaman lain seputar dunia kripto. Artinya proyek ini bukan cuma sekedar bisa memberikan cuan, tapi juga bisa menambah pengetahuan kita semua. Jadi untuk tadi tuh yang udah ngasih nomor HP, saya minta izin untuk memasukkan teman-teman ke dalam satu grup yang bernama BB After Zoom. Tujuannya apa? Di grup itu nanti teman-teman akan dipandu staking, akan diberikan pemahaman lebih dalam lagi tentang teknis dan lain sebagainya. Lalu kemudian teman-teman akan di-invite ke dalam grup besar BB Community Indonesia. Nah, di besar BB Community Indonesia itu isinya orang-orang yang udah staking semua tuh. Nah, di situ baru tuh tektoknya enak tuh. Oh, mau nambah staking nggak ya? Kapan tahu timing jual, timing beli, dan lain sebagainya. Itu nanti seluruh informasi itu akan ada tuh di BB Community Indonesia. Balik lagi, kripto adalah independensi. Dia decentralized. Dia tidak ada perusahaan, tidak ada bos di kripto. Artinya kita sendiri yang menjadi penanggung jawab atas aset digital yang kita punya. Teman-teman di sini, Mr. Reza, Pak Zamri, itu hanya memberikan arahan secara global. Artinya kalau misalkan one day mereka share bahwa mereka melakukan sebuah pembelian sekian, teman-teman bisa memutuskan sendiri. One day Pak Reza bilang saya melakukan sebuah penjualan dalam jumlah sekian misalkan. Itu hanya sharing, itu dari kebaikan hati dia aja. Dia nggak perlu melakukan itu juga sebetulnya. Tapi ya dia akan melakukan itu untuk ngebantu teman-teman di sini. Teman-teman juga kalau umpamanya ngelihat kok Pak Reza jual di harga sekian ya, padahal misalkan yang ngerti technical analistik kayaknya bakal naik lagi. Itu hak teman-teman untuk nggak ngejual juga. Gitu. Artinya ini semuanya otonom. Begitu. Nah, di grup besar itu informasi-informasi itu lebih canggih lagi nanti. Kita akan dapetin semua informasi seputar BB Community Indonesia. Cuma kita masuk situ kalau kita nggak staking mau ngapain? Pertanyaannya itu. Jadi perlu masuk ke grup
grup BB After Zoom dulu untuk dipandu stakingnya berdasarkan referral yang sebenar-benarnya. Artinya kita juga punya tanggung jawab untuk memastikan umpamanya Pak Dedeng staking, Pak Dedeng punya referral Pak Agung misalkan. Tiba-tiba nih ada orang yang ngasih kode referral dia untuk Pak Agung, padahal Pak Agung yang ngenalin Pak Dedeng. Pak Agung jadi di referral sama orang lain yang tidak mengajak, tidak memberikan informasi, itu kan nggak benar kayak gitu. Nah, di grup BB After Zoom itu yang mau kita jaga sebetulnya. Sekali lagi teman-teman, mohon maaf apabila ada Bro kekurangan. Acin, We are Bro not. Acin, satu lagi YouTube channel. Karena semua edukasi semua Iya, akan ya. ada di YouTube channel. Subscribe. Betul. Betul, di BB After Zoom juga kita akan share banyak link-link seputar BB Community, tutorial cara staking dan lain-lain. Lihat tutorial, masih nggak ngerti, tanya Bro Admin, tanya Bro Reza, atau tanya teman-teman yang ada di grup BB After Zoom itu. Itu banyak nanti yang akan bisa ngebantu di situ. Oke, teman-teman. Sekali lagi, we are not financial advisor, tapi kita pengen bareng-bareng kita gedein project ini. Saya mohon maaf apabila ada salah. Kita pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.